Kembali lagi bersama saya Paul. Biasanya kalian ketemu sama Mr. Arif, tapi untuk podcast yang kali ini karena ada tamu spesial langsung dengan saya. Oke, sekarang kita akan kedatangan tamu yang sangat fantastis dan fenomenal. Perkenalkan, namanya adalah Mr. Daru. Monggo diperkenalkan dulu Mas Daru. Wah, terima kasih Bang Paul. Luar biasa hari ini. Saya asli Tegal, nama saya Daru, dan sekarang saya bekerja di Royal Caribbean dan khususnya untuk pelayaran di Amerika. Oke, nah untuk beberapa menit ke depan kita akan sedikit bincang-bincang, sharing-sharing gimana sih kerja di kapal pesiar, kesan-kesannya apa, terus gimana sih keadaan pekerjaan yang ada di sana dengan Mas Daru ya. Oke. Gimana? Apa kabar? Kemarin kapan sih sign off-nya pulang dari Amerika? Kalau untuk sign off-nya itu tanggal 17 Juli. Tanggal 17 Juli kemarin 17 ini? Juli kemarin. Oh, terus pulang dari mana? Kemana portnya? Portnya itu di Florida. Florida transfer ke Miami. Miami transfer ke Qatar. Jakarta, Jogja. Oh gitu ya Mas. Untuk flight-nya. Oh berapa jam itu? Berapa jam? Kurang kira-kira? lebihnya berapa hari? 24 jam. 24 jam ya? Satu hari. Kurang Satu lebihnya hari. 1 hari. Oke, jadi Mas Daru ini kita flashback sebentar ya. Dulu itu memang benar dari alumni dari sekolah lain, terus ketemu dengan Simponi dan bisa berangkat berlayar dari Simponi ya Mas Daru ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana sih awal mulanya kok bisa kenal Simponi? Awal mulanya saya dari LPK lain, tapi memang agak sedikit mengecewakan. Dan untuk penyaluran sendiri itu untuk di perusahaan yang kurang menyejahterakan karyawan. Oh, Darkness Company. Logo bahasa Jawa. Oke. Terus akhirnya sebelum saya ke kapal, salah satu perusahaan kapal itu saya training di sebuah hotel di Jogja. Oh, Hotel Jogja. Harper Yogyakarta, dan ketemu Pak Paul. Pak Paul udah saya anggap seperti saudara sendiri, senior juga. Beliau juga ngasih banyak saran ke saya waktu training. Ini loh, jangan logo atau jangan seperti ini loh, jangan seperti ini. Tapi ada baiknya juga. Terus setelah itu? Setelah itu saya masuk ke Karnival. Ya, di Karnival dulu. Ya. Karnival ternyata ya sedikit begitulah. Gajinya kecil ya di sana katanya Mas? Kurang lebihnya segitu. Dulu berapa gajinya biar teman-teman pada tahu? Untuk gaji di Karnival sendiri itu dulu 585, kalau dirupiahkan itu sekitar 7 juta. Wow, 7 juta ya? 7 juta. Kerja 12 jam? Kerja 12 jam. Nggak ada off? Nggak ada off, edan po. Gila atau gimana? Terus setelah itu? Setelah itu saya mencoba pindah perusahaan lain. Apollo Group. Atau kapalnya yang terkenal itu Marella Discovery. Ya. Dan saya bekerja di sana itu cuma satu kontrak. Itu pun tidak selesai. Tidak selesai. Terus di sana gaji itu kurang lebihnya 8 juta. 8 juta. Sarser 600 ya. Iya, Sarser sama Karnival. Setelah itu saya mencoba untuk
kembali ke hotel. Kembali ke hotel. Kerja di hotel sambil nyari pengalaman yang lain. Setelah itu Pak Paul itu memberikan informasi dan arahan. Ini loh ada lowongan Royal Caribbean. Tapi sebelumnya Pak Paul juga dari Royal. Jadi saya tahu pengalaman beliau itu, tahu bagaimana untuk ngebimbing saya untuk biar masuk ke Royal Caribbean. Oke, sekarang mimpinya udah terwujud. Selesai kontraknya berarti ya, yang selesai kontraknya. Perbedaannya apa dari Carnival sama Royal Caribbean mungkin? Untuk perbedaannya yang jelas, perbedaannya sangat jelas beda. Untuk di Carnival sendiri itu kerja 12 jam, istirahat cuma 1 jam. Ya. Coffee break 30 menit. Kalau untuk di Royal Caribbean itu kerja cuma 10 jam. 2 jamnya itu untuk istirahat. Itu terus untuk gaji juga luar biasa. Berapa Mas kemarin? Kemarin basicnya berapa? Basicnya aja. Kita ngomongin basicnya aja. Basicnya aja. Saya jobnya nanti. Saya jobnya nanti. Kalau untuk basicnya sendiri itu kurang lebihnya kalau dirupiahkan 13 juta. Oh, berarti $80 ya, $900 ya kemarin ya. Iya. $900. Kalau sama saya jobnya di total berapa? Oh, kalau sama jadi tukang pijat. Kemarin sempat mijet kemarin. Mijat. Oh. Yang penting bukan mijat janda. Itu. Ya. Berapa? Sekali pijat berapa? Kalau sekali pijat itu $20. 30. Oh, $30 sampai 35. Berapa menit itu, Mas? 1 jam setengah. Oh, 1 jam setengah. Sampai $30. Tangan itu seperti ini, besar-besar semua. Berarti 500.000 1,5 jam. Iya, 600.000. Segampang itu ya? Segampang itu kalau untuk di kapal. Berarti 1 bulan berapa kali mijet? Kurang lebihnya saya dapat pasien 6 orang. 6 orang. 6 orang. Satu cruise mesti mijet. Kadang ada, kadang tidak ada. Oh, kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kalau sebulannya itu 6 orang itu, 6 orang itu ya berarti. Ya. Berarti kalau 30 dikali 6 aja udah 180. 180. Ada saya job lain selain mijet enggak? Untuk saya job selain mijet ada paling nyetrika. Oh, cleaning cabin. Iya, cleaning cabin. Laundry juga. Oh. Terus buang sampah. Buang sampah juga. Terus kalau untuk di sistem Royal Caribbean itu luggage support itu kita dapat untuk masuk ke sistem penggajian. Masih $30 atau udah lebih? Udah lebih. Berapa sekarang? Sekarang 35. Sekarang 35. Untuk kontrak ini, kontrak ke depan maksudnya. Kontrak depan. 35. Berarti Mas Daru bisa mengumpulkan uang itu sekitar 1.200-an lebih ya? 1.200-an lebih. Udah 16 juta. makanya betah di Royal. Betah di Royal, bisa makan di angkringan sepuasnya. Oh, kayak gitu. Iya. Terus ada perbedaan lagi nggak? Sistem kerja gimana? Lebih good life atau gimana di Royal? Kalau untuk di Royal sendiri itu setiap kru itu di training dari segi sikap, pengenalan chemical dan pokoknya prosedur tentang pekerjaan juga. Iya, semuanya ya. Semuanya. Ada zero tolerance. Terus Royal Ways, ya kan, kayak gitu ya. Untuk bos sendiri atau supervisor sendiri juga baik untuk di Royal. Mereka juga selalu ngebimbing new hire ataupun yang udah punya pengalaman sekalipun, mereka sering memberikan masukan kayak gitu. Saran gitu. Oke. Pernah enggak kejadian selama Mas Daru bekerja di Royal nih? Mungkin ada kejadian yang enggak enak nih sama rekan kerja atau sama bosnya gitu. Pernah nggak sih? Ya namanya kerja itu
Ada selek-seleknya ada selek-seleknya. Kayak gimana itu? Ya kurang lebihnya kan saya waktu itu kan sempat mau berangkat Pak mau berangkat ternyata corona. Lah selama corona saya kan tidak mengasah bahasa Inggris saya. Nah, otomatis semua lupa, lali. Ya, everything is forget. Akhirnya ada miscommunication itu. Antara siapa? Mas Daru sama rekan kerja atau antara rekan kerja rekan saja. kerja India Filipina. Terus sampai cekcok atau gimana? Ya, untuk cekcok enggak cekcok. Cuma kesalahpahaman Kesalahpahaman aja, tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Oke, kemarin rumitnya orang mana? Rumitnya pertama kali saya datang itu orang hitam. Supervisor juga. Oke, terus pindah sesama orang Indonesia dari Jawa Timur. Oke, Mas Daru. Ya, kalau sekarang kan ini baru send off nih, vacation nih. Berapa bulan nih? Tiga bulan, kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kapan send on lagi? Send on itu Oktober tanggal 8, kurang lebihnya tanggal 8. Tanggal 8 Oktober, berarti masih 2 bulan lagi. 2 bulanan lagi. Join di mana besok ini? Di Florida. Masih di Florida masih ya? di kapal yang sama juga. Kalau kemarin berarti cruise-nya cuma di US aja ya berarti? Di US. Oh, di US. Di mana aja berarti kemarin ngeportnya? Ngeportnya itu di Cozumel, Cocoque, San Martin, Haiti Labadi, Jamaika, Jamaika beli Blackstone enggak? Blackstone, itu bahaya itu. Oh ya. Nanti bisa menumbuh kembangkan anak. Nanti kan bisa buat berkembang biak. Iya, berkembang biak juga. Oke, lanjut lagi. Terus kemana lagi? Ke San Francisco, Puerto Rico, Perfect Day. Oh, Perfect Day Cocoque. Itu kan pulaunya Royal Caribbean sendiri ya. Pulaunya Royal Caribbean. Sebelahnya Perfect Day itu ada pulau lagi yang dimiliki NCL. Oke, kayak gitu. Tapi untuk segi pemandangan dan wahana-wahana untuk di pulau itu memang jelas lebih bagus di Perfect Day punyanya Royal Caribbean. Oke. Mas Daru, berarti kemarin ini posisinya ini di PAA ya, di Public Area Attendant ya? Public Area. Gimana sistem kerjanya di Royal? Apakah menyenangkan atau agak sedikit hard time atau good life aja di sana? Untuk PAA sendiri memang orang berpikiran itu wah hard time, keras banget. Ternyata untuk di Royal Caribbean good life itu bahasa kapal pesiar itu good life. Berarti nyaman, menyenangkan dan bisa untuk mencari side job, pekerjaan tambahan. Sekarang gini kan, terkadang itu side job kan ono sing istilahnya adalah nuyul ya, making bed. Ya biasanya kan making bed itu satu bednya $5 ya. $5. Apakah di Royal Caribbean, apakah di kapalnya Mas Daru diperbolehkan kemarin itu? Atau harus umpet-umpetan? Sebetulnya guys itu harus street by street sama supervisor. Ketika kalian nanti pas di kapal mau nyari pekerjaan tambahan untuk making bed sama room boy, itu harus hati-hati karena kalau sekali keciduk warning pertama. Di Caribbean itu punya 3 warning. Apa aja itu Mas Daru? Pertama, terciduk side job. Yang kedua itu warning tentang impolite of the guest. Yang ketiga itu tentang kedisiplinan. Kayak gitu.
Kalau nggak disiplin, warning. Warning. Gitu. Kalau yang kena zero tolerance. Zero tolerance, yaitu Pak, yang kedua itu. Yang kedua itu. Tolerance. Oke, Mas Daru. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi mendang-mending. Oke, dijawab yang cepat ya. Ya. Mending yang mana? Mending yang ini atau mending yang itu? Siap. Cepat. Alasannya apa? Kayak Siap. gitu ya. Oke. Mas Daru, mending kapal atau mending kerja di hotel? Kapal. Karena apa? Karena good life, gaji banyak, dan setelah itu kita mendapatkan posisi bagus untuk bekerja di hotel darat. Di hotel darat. Oke. Mending kerja di hotel luar negeri atau di dalam negeri? Menurut saya kerja di hotel luar negeri. Oke, experience-nya lebih Bagus, melatih mental, gaji juga banyak, terus untuk karir kedepannya juga bagus juga. Oke. Mending housekeeping atau mending FB? Semuanya menurut saya bagus. Kalau kita ngomongin mending yang mana? Pilih salah satu. Menurut saya housekeeping. Housekeeping, karena jiwamu housekeeping. Karena jiwa saya housekeeping, dan ketika anak laki-laki punya jiwa housekeeping, setelah menikah pekerjaan istri jadi mudah. Sekarang skip dulu mending-mendingnya. BTW udah punya istri atau belum sekarang? Belum. Oh, belum. Cerai. Oh, berarti mau untuk kedepannya mau cari istri lagi. Kan sekarang udah sukses. Udah sukses, tapi nanti dulu. Yang penting nanti dulu. ngumpulin uang dulu. Ngumpulin uang dulu. Kenapa kok nggak memilih mencari istri lagi? Kan biar ada yang ngingetin makan, ada yang perhatian, kayak gitu Mas. Nemenin bobo. Nah, kayak gitu. Ya menurut saya tanggung jawab utama sebagai kepala keluarga itu memberi nafkah. Memberi nafkah. Terus? Di sisi lain saya pengen punya usaha sendiri. Oh, berarti pengen usaha sendiri baru nafkahin istri orang kayak Istri gitu. orang. Nafkahin istri yang Mas dari sendiri Iya, gitu. betul. Akhirnya nafkahin istri orang. Yang penting bukan nafkahi micet. Oh. Oke. Mending ketemu tamu atau mending tidak ketemu tamu? Untuk melatih kepercayaan diri kita, komunikasi kita dalam berbahasa Inggris itu lebih bertemu dengan tamu. Karena tamu pun sering menanyakan tentang bagaimana Indonesia. Mereka pun kadang juga sudah tahu tentang sejarah Indonesia, presiden-presiden kita gitu. Oh, kayak gitu ya. Berarti udah banyak yang tahu ya. Udah banyak yang tahu. Oke. Mending dapat tamu galak atau teman galak? Wah, menurut saya itu teman galak saja. Teman galak, Kenapa? Karena tamu galak itu di kapal tidak ada. Alus kabeh. Semuanya ngasih duit, guys. Oh, kayak gitu. Ya. Kalau temen galak itu nusuk dari belakang, hati-hati guys. Kalau depannya baik, ternyata belakangnya nusuk piye. Oke. Bagaimana itu? Iya. Semoga paisano kita nggak kayak gitu ya. Betul. Jomblo duit banyak atau punya pacar nggak punya duit? Yang penting itu menurut saya jomblo duit banyak. Oke. Dan bisa untuk menikah ke depannya. Oke. Shift pagi atau shift malam? Shift pagi. Menurut saya shift pagi itu kita masih mempunyai jiwa semangat bekerja. Kayak gitu, shift pagi ya. Tapi kan kalau PAA kan direct itu. Direct. 5 ke 5, 7 ke 7, 5 ke 5 kayak gitu. Betul. Nah, kalau shift malam kan bisa keluar nih. Bisa keluar paginya itu setelah kita selesai kerja itu bisa jalan-jalan. Jalan-jalan gitu ya. Enaknya shift malam kayak gitu shift ya. Malam, dan kalau shift malam pun bisa tidur kalau nggak ketahuan supervisor. Oke. Gajian banyak cicilan atau gajian sedikit nggak ada cicilan? Gajian sedikit nggak ada cicilan. Gajian sedikit nggak ada cicilan, Iya. gitu ya. Betul. Oke.
Kontrak kerja lama atau cepat? Kontrak kerja lama, karena semakin banyak kita bekerja, semakin banyak kita dapat cuan. Oke. Konflik dengan atasan atau konflik dengan teman? Menurut saya konflik dengan teman, karena ketika kita konflik dengan atasan, otomatis atasan menilai kita low performance. Oh, kayak gitu. Oke. Kerja sendiri atau kerja sama teman? Untuk saat ini saya lebih memilih kerja sendiri, karena setiap orang itu beda-beda cara style bekerja mereka. Ada yang malas, ada yang sedang, ada yang ya cukup itu. Berarti emang lebih senang bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Oke. LDR atau selingkuh? LDR atau selingkuh? Mending dua-duanya. Kalau RDR udah pasti selingkuh gitu ya. Aduh. Kalau pilih salah satu, LDR atau selingkuh? Mending, jujur aja dari hatimu yang paling dalam. Mending, gak usah munafik. Mending. Karena selingkuh itu indah, enak lah. Terus kamu milih selingkuh? Selingkuh. Jangan ditiru ya guys untuk yang kali ini ya. Selingkuh. Tapi untuk kedepannya saya nggak mau selingkuh lagi lah. Oh, nggak mau selingkuh lagi, berarti kemarin selingkuh. Wah. Aduh. Kangen keluarga atau kangen pacar? Untuk semuanya saya kangenin, tapi berhubung saat ini tidak punya ada pacar, berarti keluarga. Keluarga sama anak. Kangen pacar atau kangen selingkuhannya? Ya, susah itu. Aduh. Kalau sudah serius, kangen pacar. Oke, ya terima kasih untuk sesi yang kali ini. Oke, Mas Daru. Gimana Mas Daru? Kesan-kesannya nih, mumpung Mas Daru di sini tuh bisa memberikan sedikit masukan buat teman-teman yang kesana, adik-adiknya dari Simponi ini yang masih berumur 18 tahun, masih berumur 19 tahun yang ingin mencapai cita-citanya, mungkin kerja di luar negeri atau di kapal pesiar. Mungkin sedikit masukannya mohon dibantu. Untuk kalian guys, pokoknya jangan ragu sama Simponi Training Center Yogyakarta, karena di sini itu selain biaya murah, fasilitas lengkap, tutor-tutor lengkap, apalagi Pak Paul sendiri sebagai senior saya yang punya pengalaman banyak kapal juga, di hotel juga ada pengalaman juga, jadi beliau bisa ngebimbing untuk semua kandidat dan semua siswa sampai diterima kerja. Dan untuk perusahaan-perusahaan agensi yang sudah bekerja sama dengan Simponi itu sudah bonafit semua dan dijamin bekerja. Oke, ada nggak trik-trik atau kisi-kisinya buat teman-teman yang mau kerja di luar negeri atau di kapal pesiar itu, biar mungkin selama pendidikannya ini lancar atau interviewnya lancar, kayak gitu. Coba Mas Dar. Untuk kalian guys, intinya untuk interview itu jangan nervous, kuncinya itu jangan nervous. Yang kedua, sebaik mungkin cukup vocabulary dan beberapa grammar structure yang kalian pelajari, dan beberapa soal tentang interview, materi pendalaman interview. Terus untuk di kelas sendiri, khususnya untuk mengikuti kelas di Simponi, harus benar-benar maksimal. Apa yang diberikan tutor atau pengajar dari Simponi harus kalian dengarkan baik-baik, catat apa yang perlu dan penting untuk dipelajari. Yang terakhir, untuk menurut saya itu kalian itu harus banyak semangat dan jangan pantang menyerah.
Berarti gagal coba lagi. Gagal coba ya, lagi. Ya? Oh. Karena dulu pun saya mengalami beberapa fase kegagalan karena the key of the failure is important. Oke. Oke ya, jadi belajar dari kegagalan itu untuk meraih kesuksesan itu ya Mas Daru ya. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Pokoknya kalian harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Gitu ya Mas Daru. Never know, never try, never know. Oke. Right? Oke, dah. Oke. Terima kasih buat sesi yang kali ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih buat Mas Daru udah datang. Ya, pokoknya sukses selalu. Semoga di kontrak berikutnya lancar. Amin, dan amin. segera mendapatkan pasangannya. Kita? Pasangannya Luna Maya. Gitu. Oke, terima kasih. Buat teman-teman semuanya yang pengen join ke Simponi, yang udah punya pengalaman atau non pengalaman, kita banyak sekali lowongan yang ada untuk kerja di luar negeri dan di kapal pesiar. Punya banyak sekali lowongan ada di hotel luar negeri dan di kapal pesiar. Oke, sekali lagi sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Dream it, visit, do it. Thank you Simponi Training Center.